Selain itu, UNESCO sempat ingin menjadikan pulau ini sebagai tempat keajaiban dunia ke-8. Namun karena pulau ini dipercayai sebagai pulau tempat persembunyian Dajjal, sehingga banyak sekali negara yang menolak dan menentangnya, terutama negara-negara pengikut Dajjal. Guys, jumpa lagi dengan Mia. So hari ini kita akan membahas mengenai sebuah pulau yang dipercayai sebagai pulau tempat Dajjal dikurung selama ini. Lalu seperti apa pulau tersebut? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum itu, buat kalian yang hobi banget main game, nonton video-video lucu dan video-video kompilasi, kalian boleh banget mampir ke channel yang satu ini. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Pulau Socotra. Pulau Socotra adalah salah satu pulau dari 4 pulau di wilayah Republik Yaman di kepulauan kecil yang terletak di Samudra Hindia dengan area seluas 3.625 km persegi. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur dari Tandu Afrika dan 380 km sebelah selatan dari Jazirah Arab. Nah, fakta yang sangat mengejutkan adalah kepulauan ini sangat terisolasi dari dunia luar, sehingga hampir dari sepertiga flora dan faunanya tidak dapat ditemui di tempat lain selain di kepulauan ini. Namun, kalau dilihat dari posisinya, sebenarnya pesawat ataupun kapal jelas masih bisa menjangkau kepulauan tersebut. Tapi pada kenyataannya, pulau yang dihuni oleh 60.000 jiwa tersebut jarang sekali didatangi oleh para asing. Selain itu, UNESCO sempat ingin menjadikan pulau ini sebagai tempat keajaiban dunia ke-8. Namun karena pulau ini dipercayai sebagai pulau tempat persembunyian Dajjal, sehingga banyak sekali negara yang menolak dan menentangnya, terutama negara-negara pengikut Dajjal. Dan pada akhirnya keberadaan pulau ini pun dirahasiakan sampai sekarang. Sejarah Pulau Socotra. Nama Socotra diambil dari bahasa Sanskerta yaitu Sukadara Dwipa yang berarti pulau kebahagiaan. Nah, menurut sejarah, penduduk Pulau Socotra ini telah memeluk agama Kristen sejak tahun 52 setelah Masehi. Pendapat ini didukung juga oleh seorang ahli geografi Arab bernama Abu Muhammad Al-Hasan Al-Hamdani yang menyatakan bahwa pada masanya penduduk Pulau Socotra ini mayoritasnya memeluk agama Kristen. Bahkan konon mereka juga mempraktekkan ritual sihir kuno. Lalu pada tahun 1500-an, kapal Portugis sempat berlabuh di pulau ini. Tujuan mereka adalah untuk menghentikan perdagangan Arab dari Laut Merah ke Samudra Hindia, serta untuk menghapuskan aturan-aturan agama Islam dari perdagangan ini. Namun, invasi Portugis ini tidak berjalan dengan mulus karena penduduk setempat menentang mereka. Lalu pada tahun 1511, pulau ini dikuasai oleh Kesultanan Mahra. 400 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 30 November 1960, pulau tersebut resmi menjadi bagian dari negara Republik Rakyat Yaman Selatan yang sekarang ini telah berubah menjadi Republik Yaman. Kehidupan penduduk Socotra. Nah, bahasa resmi yang digunakan oleh penduduk Socotra ini adalah bahasa Arab. Namun sebenarnya bahasa asli pulau ini masih dipakai juga. Bahasa asli mereka yaitu bahasa Socotri yang terancam punah karena jarang sekali penduduknya menganggap bahasa mereka adalah bahasa yang penting. Sehingga mereka pun jarang sekali menggunakan bahasa mereka di kehidupan sehari-hari. Nah, rata-rata penduduk Socotra ini berkulit agak hitam dibandingkan dengan orang Arab pada umumnya. Dan pada abad ke-15, agama Islam mulai menjadi agama mereka, menggantikan agama yang sebelumnya yaitu agama Kristen. Kehidupan masyarakat Socotra masih tak jauh berbeda dari kehidupan masyarakat yang berasal dari peradaban kuno, baik itu dari kehidupan sehari-hari hingga perniagaannya.
Nah, di pulau ini sama sekali tidak dikenal mata uang apapun. Masyarakat Socotra masih menggunakan sistem barter untuk segala kebutuhan sehari-hari mereka, kecuali mereka yang berada di Hadibo. Warga Socotra yang mayoritasnya sebagai petani, peternak, ataupun nelayan biasanya akan saling bertukar kebutuhan sehari-hari. Mereka pun masih menggunakan tabib lokal jika ada yang sakit. Namun sekarang dengan adanya UNESCO, pihak Yaman mulai memperkenalkan uang sebagai alat pembayaran. Tapi terkadang barter masih tetap dilakukan di luar Hadibo. Hadibo sendiri terletak di timur Pulau Socotra. Penduduknya pun lebih modern dengan adanya kedai-kedai makanan untuk para wisatawan yang datang, dan uang Yaman menjadi alat pembayaran yang sah di tempat tersebut. Jumlah penduduk di Hadibo pun hanya sekitar 8.000 jiwa, berbanding sedikit sekali dengan jumlah keseluruhan penduduk di wilayah tersebut. Lalu pada tahun 2008, pulau ini telah diakui UNESCO sebagai situs warisan alam dunia. Oleh karena itu, UNESCO memberikan perlindungan lingkungan di wilayah ini, sehingga tidak dibangun fasilitas bagi pengunjung seperti hotel, restoran, dan bangunan lainnya, meski pulau ini memiliki potensi yang sangat luar biasa sebagai tempat wisata. Hal tersebut dilakukan oleh UNESCO agar pulau tersebut terjaga keasliannya. Keunikan dari Pulau Socotra ini adalah di pulau terpencil ini terdapat 1142 spesies endemik flora dan fauna yang tidak mungkin ditemukan di tempat lain di muka bumi. Berada di planet lain, bukan? Nah, kondisi iklim dan geologi yang unik lah yang membuat banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang unik dan juga langka tumbuh di daerah ini. Berbagai spesies ini telah menyesuaikan diri dengan rentang suhu, tingkat kelembaban, dan juga ketinggian. Mereka pun secara unik beradaptasi dengan panas, gersang, dan kerap disapu dengan angin. Salah satu tempat yang dihuni oleh 100 spesies endemik di pulau ini yaitu di Pegunungan Hagir. Beberapa jenis tumbuhan yang ada di Pulau Socotra ini, misalnya pohon darah naga. Pohon ini menjadi lambang botanis dari Pulau Socotra. Morfologi dari pohon darah naga ini sangat tidak biasa. Cabang pohonnya menghadap ke atas seperti payung terbalik. Namun, konon katanya hal ini berguna untuk menyerap kelembapan di kabut di dataran tinggi. Keanehan dari pohon ini adalah ketika pohon tersebut disayat ataupun ditebang, maka akan keluar getah berwarna merah darah. Konon katanya getah ini digunakan penduduknya sebagai obat dari segala penyakit. Selain pohon darah naga, ada pula tumbuhan unik lainnya seperti getah aromatis, sari lidah buaya langka, pohon delima Socotra, dan tanaman lain yang tumbuh di bebatuan. Tak hanya tumbuhan, hewan-hewan di pulau ini pun termasuk hewan-hewan yang unik dan hanya ada di pulau ini. Hewan-hewan tersebut terdiri dari 90% jenis reptil, 192 spesies burung, 44 jenis burung diantaranya bertelur di pulau ini. Contoh dari hewan-hewan tersebut seperti ular-ular raksasa yang tinggal di gua-gua. Ada juga bunglon ajaib yang konon katanya bagi siapapun yang mendengar desisnya akan menjadi bisu. Selain itu ada pula keong darat yang memanjat pohon untuk menghindari panas tandus. Selain itu ada pula burung dendang laut coklat di pantai barat Socotra, kepiting air tawar, laba-laba tarantula ukuran biru besar, dan hewan-hewan lainnya. Nah, karena terisolasi dari dunia luar, tumbuhan maupun hewan yang hidup di pulau ini bisa hidup dengan tenang. Namun, karena hal inilah pulau ini dijuluki sebagai Pulau Alien atau Pulau Dajjal. Selanjutnya adalah hadis tentang Pulau Dajjal. Banyak sekali rumor yang beredar mengatakan bahwasannya Pulau Socotra ini tempat di mana Dajjal bersembunyi menunggu hari kiamat datang. Dalam salah satu hadis sahih, secara tidak langsung Nabi Muhammad SAW merujuk pulau ini sebagai tempat berdiamnya Dajjal. Jika dikorelasikan dengan segala keanehan yang ada, bukan tidak mungkin Pulau Socotra ini merupakan pulau tempat persembunyian Dajjal. Nah, dalam ajaran Islam, Dajjal akan muncul pada akhir tahun sebagai tanda kiamat. Nah, jauh dari kemunculannya, makhluk jahat ini dikurung atau dikunci di sebuah pulau terpencil dan pada saat itu belum dihuni oleh manusia. Salah satu hadis menceritakan bahwasanya terdapat orang-orang Arab yang terdampar di sebuah pulau di mana mereka bertemu dengan makhluk yang mengaku sebagai Dajjal. Lokasi
Lokasi dari pulau terpencil tersebut berada di Laut Yaman. Lalu seperti apa bunyi dari hadis tersebut? Mari kita dengarkan. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Fatimah binti Qais mengatakan, "Aku telah mendengar muadzin Rasulullah SAW memanggil untuk sholat. Aku pun pergi ke masjid dan sholat bersama Rasulullah SAW. Selesai sholat, Rasulullah naik ke atas mimbar, nampak semacam bergurau. Baginda sambil tertawa dan berkata, 'Jangan ada yang bergerak.' Kemudian berkata, 'Tahukah kamu mengapa aku memerintahkan kamu jangan ada yang pulang?' Lalu kami pun menjawab, 'Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.' Rasulullah pun berkata, 'Demi Allah, aku menyuruh kamu berkumpul di sini bukan ingin menakut-nakuti dan bukan kabar gembira. Aku ingin menceritakan kepada kamu bahwa Tamim Al-Dari adalah seorang Nasrani. Kemudian dia datang menjumpaiku dan masuk Islam. Dia bercerita kepadaku tentang satu kisah tentang Dajjal. Kisah yang dia ceritakan itu sesuai dengan apa yang telah aku ceritakan kepada kamu sebelumnya. Katanya, dia bersama 30 orang temannya pergi ke laut dengan menaiki kapal. Angin kencang datang bertiup dan ombak besar membawa mereka ke tengah-tengah samudera yang luas. Mereka tidak dapat mengarahkan kapalnya ke pantai sehingga harus berada di atas laut selama 1 bulan. Akhirnya, mereka terdampar di sebuah pulau menjelang terbenamnya matahari. Pulau yang tidak berpenghuni itu, mereka bertemu dengan binatang yang sangat tebal bulunya sehingga tidak nampak mana kelamin dan bulunya. Mereka bertanya kepada binatang itu, 'Makhluk apa engkau ini?' Binatang itu menjawab, 'Aku adalah Al-Jassasah.' Mereka tanya, 'Apa itu Al-Jassasah?' Binatang itu hanya menjawab, 'Wahai kelompok pria, pergilah ke tempat itu untuk menemukan pria macam ini. Sesungguhnya dia pun ingin bertemu dengan kamu.' Mereka pun pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh binatang itu. Di sana mereka menemukan seorang pria yang sangat besar dan tegap. Artinya mereka tidak pernah melihat orang sebesar itu. Dari tangannya sampai ke tengkuknya dikuatkan dengan besi. Begitu juga dari lututnya sampai ke telapak kakinya. Mereka bertanya, 'Siapakah Anda?' Orang seperti raksasa itu menjawab, 'Kamu telah mendengar cerita tentang aku. Sekarang aku pula ingin bertanya siapa kamu ini.' Mereka menjawab, 'Kami adalah orang Arab. Kami pergi ke laut naik kapal. Tiba-tiba datang ombak besar membawa kami ke tengah-tengah samudera luas dan kami berada di lautan selama 1 bulan. Akhirnya kami terdampar di pulau Anda ini. Awalnya kami bertemu dengan binatang yang sangat tebal bulunya sehingga kami tidak dapat mengenali jenis kelaminnya. Kami tanya siapa dia, katanya Al-Jassasah. Kami tanya apa maksudnya, dia hanya menjawab, 'Wahai kelompok pria, pergilah ke tempat ini untuk menemui pria macam ini. Sesungguhnya dia pun ingin bertemu dengan kamu. Itulah sebabnya kami datang ke sini. Sekarang kami sudah bertemu dengan Anda dan kami ingin tahu siapa Anda sebenarnya.' Makhluk yang sangat besar itu belum menjawab pertanyaan mereka, terus saja mengajukan pertanyaan. 'Ceritakan kepadaku keadaan kebun kurma yang di Bisan, nama tempat di negeri Syam itu.' Mereka menjawab, 'Kondisi apanya yang Tuhan maksudkan?' Orang besar itu menjawab, 'Maksudku, apakah pohon kurma itu berbuah?' Setelah mereka menjawab bahwa pohon kurma itu berbuah, orang besar tadi berkata, 'Aku takut pohon itu tidak berbuah.' Orang besar itu bertanya lagi, 'Ceritakan kepadaku tentang sungai Tabarah atau Danau Tiberias.' Mereka menjawab, 'Tentang apa yang Tuhan maksudkan?' Lelaki itu pun menjawab, 'Maksudku, apakah airnya masih ada?' Mereka pun menjawab, 'Airnya tidak susut.' Lelaki itu pun berkata, 'Air sungai itu disangsikan akan kering.' Akhirnya pria seperti raksasa itu berkata, 'Kalau begitu ceritakan kepadaku tentang Nabi Al-Amin itu. Apa yang dia buat?' Mereka menjawab, 'Dia telah berhijrah dari Makkah ke Madinah.' Lelaki itu pun bertanya lagi, 'Apakah dia diperangi oleh orang-orang Arab?' Mereka menjawab, 'Ya, dia diperangi oleh orang-orang Arab.' Lelaki itu bertanya lagi, 'Kalau begitu, apa pula tindakan dia terhadap mereka?' Mereka ceritakan bahwa Rasulullah SAW telah mengembangkan dakwahnya dan sudah banyak pengikutnya. Orang besar itu berkata lagi, 'Memang begitulah, padahal mereka beruntung jika taat kepadanya.' Kemudian orang itu berkata, 'Sekarang aku terangkan kepadamu bahwa aku adalah Al-Masih Dajjal.'
Nanti aku akan diberi izin keluar, lalu aku pun menjelajahi dunia ini dalam waktu 40 malam. Dalam waktu 40 malam itu sudah dapat aku jalani semua, kecuali Mekah dan Madinah, dan aku tidak dapat memasukinya. Negeri Mekah dan Madinah dikendalikan oleh para malaikat, maka aku tidak dapat menembusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan tongkatnya di atas mimbar sambil berkata, inilah negeri yang tidak dapat dimasuki itu, yaitu Madinah. Saudara-saudara sekalian, apakah aku sampaikan cerita ini kepada kamu? Maka mereka menjawab, ya sudah Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, sesungguhnya hadis Tamim itu lebih meyakinkan aku lagi. Cerita itu sesuai dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kamu sebelumnya, yaitu tentang Mekah dan Madinah yang tidak dapat dimasuki Dajjal. Hanya saja dia mengatakan di Laut Syam atau di Laut Yaman, dia dari arah timur, dia dari arah timur, kata Rasulullah sambil menunjuk ke arah timur. Dengan hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menyampaikan kabar bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur. Oke guys, jadi itu aja. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mempercayai bahwasannya pulau ini, Pulau Socotra, merupakan pulau tempat tinggal Dajjal? Ataukah ada yang berpendapat lain? Please komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika kalian menyukainya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika aku mengupload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.